Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. وزنة عرشه ومداد كلمته كما يحب ربنا ويرضى يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita memuji Allah di pagi mulia ini, pagi Senin, pagi disunatkan puasa hari Senin, hari yang laporan mingguan amalan hambanya diangkat, dilaporkan kepada Allah. Kata Rasulullah, saya suka, saya gembira kalau amal saya dilaporkan waktu saya berpuasa. Sore Senin dan sore Kamis, 2 hari seminggu laporan mingguan disampaikan kepada Allah. Laporan harian 2 kali, subuh dan asar. Alangkah bahagianya hamba pilihan Allah yang waktu laporan disampaikan mereka berada dalam ibadat salat subuh, salat asar. Mereka berada di rumah Allah, mereka berada dalam majelis ilmu, dalam taman jannah. Allah menanya hambanya, macam mana kau tinggalkan hambaku itu? Oh, mereka tadi sedang bertazkirah, mereka sedang salat, mereka sedang bertilawah, mereka sedang bermuhasabah. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bersama surah Al-Mulk sampai ayat 17. Surah Al-Mulk semuanya 30 ayat. Surah Mulk sepatutnya surah yang bertempat di hati mukmin yang seharusnya selalu dibaca. Dan suratan pagi ini akan kita kaitkan dengan suratan 2 hari yang lalu tentang khasyah, tentang pentingnya rasa takut kepada Allah yang menjadi suratan khutbah Jumat. 3 sifat yang menyelamatkan. Pertama, khasyatullah. Kemarin sudah dikemukakan hadis Nabi yang sangat membuat orang-orang saleh risau. Apa itu? Hadis yang mengatakan amal ibadat orang itu akan ambruk, akan hancur, akan hilang lenyap, hangus semuanya karena tidak ada khasyah. Ini berdasarkan hadis yang didengar oleh Thauban sendiri kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, Allah telah memperlihatkan aku episode hari kiamat. Nabi sudah nampak yang akan terjadi di sana. Dalam hadis sudah diterangkan episode hari kiamat. Tentang orang yang selamat, dikatakan 7 yang selamat di sana nanti. Insya Allah yang akan dilindungi di bawah naungan Allah. 1 di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut, terikat, terpikat, tertambat di masjid. Mudah-mudahan Allah mendekatkan hati kita ke rumahnya. Hadis tadi mengatakan, kata Rasulullah, saya sudah diperlihatkan hari kiamat. Ada di antara, ini sahabat Nabi ini cerita sahabat. Ada di antara sahabat kita itu katanya membawa amal ibadat yang menjulang tinggi seperti gunung Tihamah kalau di sana ya. Lalu lenyap semuanya.
jihadnya lenyap, hafalan Qur'annya lenyap, tahajudnya lenyap, puasa sunatnya, infaknya, amar ma'ruf nahi mungkar, habis licin. Kata orang Brunei, langis, tidak ada tinggal. Di mana silapnya? Sauban coba menanya Nabi. Di mana silapnya mereka itu? Kata Rasulullah, mereka itu kategori manusia, golongan manusia. Kalau ada kesempatan melihat yang haram, berinteraksi dengan yang haram, masih dilihatnya. Habis semuanya ibadat. Allah tidak mau. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah maunya orang itu muflis, bersih, suci, murni. Kalau di masjid kita menyembah Allah, di masjid kita salat, di masjid kita baca Quran, berzikir, berdoa, di rumah, di tempat lain, mesti ditindaklanjuti sifat-sifat baik, akhlak-akhlak baik, ibadat yang baik yang dilakukan di masjid. Jangan di masjid taat kepada Allah, di luar masjid mentaati nafsu dan setan. Nauzubillah. Itu kemarin sudah disorot ya. Nah, sekarang kita bersama ayat 12 surah Al-Mulk yang ada kaitannya dengan khasyah. Khasyah belum masuk ke dalam bahasa Indonesia barangkali. Kalau kita bilang khasyah orang tak paham. Khauf mungkin masuk sedikit-sedikit. Dia sama khasyah dengan khauf. Artinya takut. Yang merupakan sifat pertama dari 3 sifat yang menyelamatkan. Khasyatullah fis sirri wal alan. Takut kepada Allah waktu menyendiri dan waktu di depan orang. Ayat 12 ini berbunyi Surah Al-Mulk halaman 562. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang mempunyai sifat khasyah, rasa takut kepada Allah. Nah, di sini kalau orang mengaji Arab, khasyatu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan masa akan datang. Sekarang dan akan datang dan terus menerus. Artinya apa? Kalau kita ingin mempelajari Quran, mesti belajar bahasa Arab sedikit-sedikit bahasa Al-Quran. Tidak cukup terjemahan saja. Terjemahan itu sekedar mendekatkan. Kalau mau mendalami, mesti belajar. Karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takutnya terus menerus. Hari ini takut, besok, lusa takut. Di masjid takut, di rumah takut, di tempat lain takut. Takut kepada Rabb. Arab lagi ya. Arab lagi. Yang perlu kita pahami. Kata ulama, Rabb itu maknanya lebih 10. Tidak cukup kita terjemah dengan Tuhan saja. Nah, belajar lagi ya. Rugi kalau tak belajar. Kalau tak belajar, mana Rabb pun dia tidak tahu. Yang akan ditanya nanti dalam kubur, Marabbuka. Pernah mendengar ceramah dulu di Brunei, kuliah subuh. Seorang pendakwah dari Malaysia. Orang itu kalau dia tak tahu Marabbuka, Rabbuka dia tak paham artinya. Dia tak bisa menjawab nanti dalam kubur katanya. Marabbuka, Rabb yang tak tahu. Semana dia nak jawab. Rabb itu artinya Khalik, Ma'bud, Ilah, Murabbi, Muslih, Mudabbir, Mutammim, Mun'im, Qayyim, Jabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah bil ghaib. Allah itu tak nampak sama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini seruan Allah ini. Allah memanggil aku datang ke rumahnya. Takut dia kalau dia tidak memenuhinya. Takut dia kalau dia tidak mendengar dengan hatinya.
Bil ghaib. Oleh itu ghaib. Tidak nampak. Tidak nampak di mata, tapi harus nampak. Dan terasa di hati. Lahum maghfirah. Tersedia untuknya maghfirah. Ada khasyah di hati, orang tak akan dikasih Allah maghfirah. Maghfirah pun karena belajar juga. Allah memberinya keampunan. Jadi khasyah ini sumber keampunan yang besar. Tadi kita ceritakan orang yang amal ibadahnya hangus karena tidak ada khasyah, tidak ada takut. Masih melihat yang haram, membaca yang haram, mengcopy, paste yang haram, memforward, men-share, melike, na'udzubillah. Jangan-jangan subscribe juga yang haram. La ilaha illallah. Orang yang ada khasyah di hatinya, rasa takut di hatinya, lahum maghfirah. Allah akan mengampuni dosanya. Dalam pada itu, wa ajrun kabir. Ajrun kabir dalam tafsirnya jannah. Tersedia untuknya maghfirah, tersedia untuknya jannah. Subhanallah. Nah, di sini ada di bawah satu kitab karya ulama tersohor di abad ke-7 Hijrah. Katanya kalau kita nak mendidik dengan khasyah, ini idenya di sini ya, cantik sekali idenya ini. Namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang muncul sesudah Imam Ghazali. Kalau kita ingin sukses katanya, ini kaidah Imam Ibnu Qudamah. Kita misalkan buku tulis, ada notes, ada notebook. Kita tulis 10 sifat yang menyelamatkan, sifat yang membahayakan. Kalau dalam hadis itu 3 saja. Di sini diperincikan lagi. Ingin sukses, ambil kertas, tulis 10 sifat yang baik. 10 sifat yang tak baik. 1, 2, 3, 4, sampai 10 yang baik. Nomor 1 ditulisnya di sini. Sifat yang positif yang mesti ditulis dalam catatan harian. An-nadam ala dzunub. Menyesali dosa yang lalu. Pikir-pikir dosa kita. Kalau kita tahu menilai diri, baca karya ulama. Macam mana cara muhasabah diri. Ataupun jumpa konsultasi dengan konsultan qalbi yang tahu seluk-beluk hati. Kalau buku tak baca, konsultan tak ada, ilmunya sedikit, macam mana dia ingin selamat? Ulama sini juga mengatakan, orang kalau tidak ada pembimbing rohaninya, ini sudah sering disebut ya, kata ulama, kalau tidak ada pembimbing rohani orang itu, dia akan dibimbing oleh syaitan. Kata ulama, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa tidak ada mentornya, pembimbing rohaninya, setan akan membawanya sesuka hatinya. Tak usah ke masjid, tak usah ke masjid, tak usah ke masjid. 5 waktu tidak ada di masjid. Tak usah tahajud, tak usah tahajud, tak usah tahajud. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tidak tahajud. Tak usah baca Quran, tak usah baca Quran. Tidak dipegang Al-Quran. Tak usah mendengar ilmu, tak usah menambah ilmu. Tidak ada halaqah ilmiahnya. Nah, nomor 1 kata Imam Ibnu Qudamah, sifat positif yang akan ditulis dalam catatan 10 sifat baik tadi, an-nadam ala dzunub, menyesali dosa. Sering kita bawa buku kesan dosa ya, implikasi dosa. Dalam buku itu disebut lebih 30 dampak dosa dalam kehidupan. Sebagai balasan duniawi. Balasan di dunia sebelum balasan ukhrawi.
Cukup satu saja dulu kita kemukakan ya. Mungkin besok lanjutkan lagi. Itu sifatnya positif. Kalau negatifnya di sini, nomor satu apa? Nomor satu, al-bukhlu, bakhil. Nggak ada keluar duitnya untuk agama. Nggak ada keluar duitnya untuk ilmu. Untuk membina iman istrinya, suaminya. Kalau sebagai istri sebagai suami. Anak-anak. Nggak tahu cara memesan buku yang akan menyelamatkan. Untuk belanja buku di Shopee untuk menyelamatkan keluarganya. Yang lain dibeli. Kalau ada model apa, elektronik apa, cepat nih, cepat anaknya, cepat keluarganya. Tapi untuk membangunkan iman, membangun alam kubur, mendekatkan diri kepada Allah. Nak menumbuhkan rasa takut khasyah kepada Allah, tidak difikirkannya. Nomor satu yang sifat negatif, al-muhlikat. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ini ada edisi Indonesianya. Ada edisi Melayunya. Edisi Indonesia tidak berubah namanya. Dikekalkan nama Arabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nomor satu, sifat yang membinasakan orang itu bakhil. Bakhil terhadap dirinya. Untuk hal-hal keagamaan. Hal-hal ketauhidan. Hal-hal keilmuan. Sifat positif tadi nomor satu, menyesali dosa. Dosa jadi agendanya. Dipikirnya hal-hal kedosaan. Maka dia mencari sumber-sumber keampunan Allah. Dan dia membaca bahan-bahannya bisa menyingkap keaiban dirinya. Kalau Umar bin Khattab zaman dulu, dia menghimpunkan sahabat-sahabat Nabi yang senior. Apa dibilang? Tolong sebutkan kelemahan Umar. Maka masing-masing berbicara. Umar mendoakan, rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kelemahan diriku terhadap diriku. Itu pentingnya poin nomor satu, menyesali dosa-dosa terdahulu. Macam mana kita menyesali dosa? Kita mesti tahu kelemahan, kekurangan kita. Kekurangan istri, kekurangan pasangan hidup, kekurangan orang yang kita jaga, anak, menantu, saudara, cucu, cicit. Yang nanti ayah akan ditanya, kakek akan ditanya, atasan akan ditanya tentang bawahannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ini pemimpin, setiap pemimpin akan tanya tentang apa yang dipimpinnya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.